Oke, ini adalah video ketiga, video yang bakal ngejelasin tentang Scrum Event. Nah, Event ini tuh adalah kegiatan yang berlangsung selama proses sprint. Apa sih yang terjadi selama di dalam Scrum itu? Nah, ada beberapa kegiatan dalam Scrum Event ini. Yang pertama sprint, yang kedua sprint planning, yang ketiga itu ada daily Scrum, yang keempat itu ada sprint review, dan yang kelima Scrum retrospektif. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama sprint dulu. Nah, sprint ini tuh kurang lebih sama aja kayak sprint backlog, cuman sprint itu menjelaskan seluruhnya apa aja sih yang ada dalam sebuah sprint. Nah, kurang lebih tadi sama tuh. Di dalam sprint itu nanti bakal setiap harinya bakal ada daily Scrum, lalu ada Scrum review, terus ada Scrum retrospektif, dan diawali dengan Scrum planning. Jadi sprint ini tuh intinya tuh kegiatan keseluruhan dari si Scrum ini dalam satuan waktu yang tadi di video sebelumnya dijelaskan. Misalnya sprintnya udah ditentuin 2 minggu atau 10 hari kerja. Nah, selama itu juga project bakal bekerja dalam satuan waktu tersebut. Nah, itu dia. Lalu yang kedua ada sprint planning. Nah, di sini ini tuh awal sebelum sprint itu mulai dikerjakan oleh web dev, di mana product owner yang telah menerima yang telah menerima informasi dari stakeholder berdiskusi dengan Scrum Master untuk menentukan apa saja sih yang mau dipersiapkan, mulai dari requirement timnya tuh mau berapa banyak dari tim web dev, waktunya tuh cukup enggak kalau timnya segitu, terus backlog yang bisa dikerjain dalam waktu tersebut tuh seberapa lama. Nah, itu dia yang diatur di sprint planning itu sendiri. Nah, lalu ketika sprintnya mulai berjalan, setiap harinya ada kegiatan daily sprint atau daily Scrum itu sendiri. Nah, di daily Scrum kegiatannya itu biasanya dilakukan setiap pagi. Kenapa setiap pagi? Karena biasanya orang tuh produktifnya tuh kan ngerjainnya mulai dari pagi sampai sore. Nah, ketika besoknya bakal ditanya tuh, kemarin gimana hasil kerjanya, udah beres belum? Jadi jangan sampai kita keburu ngerjain dulu, jadi kayak dikejar-kejar setan gitu ngerjain projectnya. Makanya besok lagi aja ditanyanya. Oleh karena itu kenapa daily Scrum itu diadainnya pagi-pagi, dan waktunya pun untuk daily Scrum sendiri tuh nggak lama-lama amat, bisa cuman 5 menit, atau kalau emang masih awam tuh kayak 15 menit. Tapi kalau udah jago Scrum itu cuma 5 menit aja cukup, soalnya cuma ngebahas kemarin ngerjain apa aja, ada hambatan nggak gitu. Nah, itu dia di daily Scrum. Nah, terus setelah daily Scrum, dalam satuan sprint waktunya itu kan sudah selesai nih, lalu ada sprint review. Nah, di sprint review ini Scrum Master bakal menyediakan sebuah forum meeting gitu dengan mengundang stakeholder, product owner, dan dev team untuk bergabung di satu tempat yang sama. Kira-kira udah cocok nggak sih apa yang diminta selama sprint waktu 2 minggu itu, misalnya backlognya tuh udah sesuai belum? Apakah sudah membantu product increment untuk dilanjutkan ke sprint selanjutnya, atau ada yang mau ditambah-tambahin dulu? Tapi kan syaratnya dalam sprint itu tuh requirement nggak boleh berubah. Kalau requirement berubah, ada kemungkinan sprint itu bisa di cancel. Nah, di sini dia sprint review itu gunanya buat itu. Kalau misalnya ada requirement berubah, di sprint selanjutnya akan dirubah gitu. Jadi tidak membatalkan sprint yang sedang berlangsung. Nah, yang terakhir ada sprint retrospektif. Nah, sprint retrospektif ini tuh lebih ke internal. Jadi stakeholder tuh kurang lebih bukan nggak boleh tahu, tapi ini tuh lebih hanya si web dev sama si Scrum Masternya. Kira-kira apa sih hambatan yang menghambat mereka kerja? Apakah dari tools atau dari timnya itu sendiri ada yang ngeganjal atau segala macam? Itu bisa didiskusiin selanjutnya untuk memperbaiki sprint selanjutnya. Jadi misalnya toolsnya, ini toolsnya jelek nih, ganti aja. Nah, di sprint selanjutnya diganti, atau gue nggak cocok nih sama tim dev yang ini. Itu bisa didiskusikan lebih lanjut di sprint retrospektif. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dadah.